Kalimat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini mestinya bukan hanya milik lembaga pendidikan. Seandainya umat manusia itu tahu keutamaan apa saja yang ada di dalam bulan Ramadan, maka semuanya itu kepingin bahwa dalam 1 tahun itu sudah Ramadan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua guru-guru hebat di Kota Tegal, dan di saat ini ketemu kami lagi. Saya Indri akan memandu podcast kita, Perspektif PGRI. Kritis, analitis, sinergis, dan solutif. Ya, alhamdulillah di Ramadan kita hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Ya, Ramadan dan 7 kebiasaan anak Indonesia. Di hari ini Jumat 14 Maret 2025 kita sudah kedatangan tamu-tamu hebat nih, Bu Vidya. Di sebelah saya ada partner saya nih yang luar biasa di podcast PGRI. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Iya, dan ada narasumber yang telah hadir di sini, Bapak dan guru kita yang selalu kita rindukan tausiahnya, Bapak Gusni Dorojatun MPD. Selamat datang Pak di Perspektif PGRI. Alhamdulillah, selamat datang. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, sehat, segar, bugar, semangat. Oh, luar biasa. Paket komplit ya, Pak. Paket lengkap ya Bu ya. Oke, dan di sebelahnya juga sudah ada ini Ibu Indah Kurniawati SPDI MPD. Selamat datang Bu di Perspektif PGRI. Terima kasih Ibu Indri, Bu Fit. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah khair, baik sekali hari ini. Alhamdulillah. Ya Bu, itu kalau sama guru agama itu khair gitu Bu. Beda ya, Bu? Iya, beda sama Iya. kita ya. Oke. Bapak dan Ibu yang luar biasa, di pagi hari ini nih, bolehlah dikupas apa sih ini dengan perspektif PGRI memandang tentang Ramadan dan 7 kebiasaan anak Indonesia. Hebat. Dari 7 kebiasaan hebat Anak Iya, Indonesia Anak Indonesia hebat. Oke. Iya. Saya mungkin dari Pak Ustadz dulu ya, Pak Gusni. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Bu Indri, terima kasih Bu Vivit, Ibu dan Bapak guru, dan semua pendengar dimanapun Anda berada. Kita benar-benar bersyukur. Alhamdulillah, kalau boleh kami mengutip satu kalimat dari para ahli hikmah, bulan Ramadan itu ibarat matahari dari seluruh bintang-bintang. Insyaallah. Gak ada bandingannya. Ibarat Nabi Yusuf dibanding 11 saudara-saudaranya. Jadi luar biasa. Maka ketika kita dari 11 bulan yang lalu menanti-nanti datangnya bulan ini, dan Allah Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kesempatan kepada kita untuk kita dapat hadir dalam bulan Ramadan. Ini luar biasa. Kesempatan yang sangat istimewa. Hampir dipastikan insya Allah semua kondisi lingkungan, masyarakat, dalam setiap ucapan, tindakan, perbuatan, maaf kalau boleh dikatakan, tiba-tiba dimudahkan Allah dalam kebaikan. Betul. Inilah yang kemudian menjadikan kami sangat yakin ini adalah momentum mendidik jiwa kita, pribadi kita, khususnya untuk anak-anak. Dan jangan lupa, anak-anak adalah prototipe atau contoh dari model guru yang hebat. Jadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini diawali dari guru-guru yang hebat. Oleh karenanya momentum Ramadan sangat luar biasa. Kita jadikan sebagai awal menginternalkan nilai-nilai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu. Ya, itu dia Bu, menginternalkan loh coba. Baik, sangat Iya. menarik sekali ya tadi Iya. pembukaan dari Pak Ustadz ini. Nah, selanjutnya nih, kita ingin tahu deh bagaimana sih tadi bentuk internalisasi dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini terkait dengan bulan Ramadan ini. Kepada Ibu Indah, silakan. Baik, terima kasih Bu Vivit. Tadi ketika Ustadz Husni mengatakan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang Masya Allah sangat mempunyai berbagai macam keindahan dan sebagainya. Kalau saya malah ingin
mengatakan seperti ini, Tat. Lau ya'lamu ibadi ma fi Ramadan la ta'manna ummati antakuna sanatakuluha Ramadan. Sahih. Seandainya umat manusia itu tahu tahu keutamaan apa saja yang ada di dalam bulan Ramadan, maka semuanya itu kepingin bahwa dalam 1 tahun itu sudah Ramadan semua, Ustaz. 12 bulan ya, full Ramadan Masya semua. Allah. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan Ustadz, Masya Allah. Baik, tadi terkait dengan pertanyaan Ibu Pipit, sebelum kita lanjut kepada apa sih bagaimana cara menginternalisasinya, kita harus tahu dulu nih Bu Pipit, apa itu sih 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, kupas saja Bu, kupas dari sini juga ya. Baik, jadi di dalam visi pemerintahan Presiden Prabowo ini kita mengenal ada Astacita, ada 8 cita-cita yang ingin dicapai, dan di Astacita yang keempat itu diantaranya adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang arahnya nanti adalah terwujudnya 8 karakter utama sumber daya manusia Indonesia, yang diantaranya adalah ada religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri dan bermanfaat. Ini adalah hal yang nanti akan kita capai dengan adanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang akhirnya menjadi karakter, begitu nggak Tat? Betul. Dengan karakter-karakter yang terbangun ini, yang terbiasakan, maka akan menjadi 8 karakter utama yang diharapkan bisa apa? Sesuai dengan visinya akan menjadikan generasi emas Indonesia di tahun 2045. Iya. Betul. Emasnya Indonesia itu ya. Baik. Nah, seperti itu saya lanjutkan Bu Pipit. Tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu yang seperti sudah dikenalkan di sekolah-sekolah mungkin oleh para guru, oleh disosialisasikan dalam media-media dari Kemendikbud. Kita mengenal 7 kebiasaan anak hebat Indonesia dalam tepuk misalnya. Kita coba tepuk Bu. Boleh. Boleh? Boleh nih Pak ya. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apa nih? Yang pertama, bangun pagi beribadah olahraga. Pembiasa belajar makan sehat bergizi, bermasyarakat lalu tidur cepat. Itulah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang tadi Bu Pipit ingin kita Kupas ya. Betul. Bagaimana cara internalisasinya di dalam bulan Ramadan. Kalau yang seperti itu kayaknya kita geser lagi ke Ustadz. Boleh. Wah, dan geser-geser nih Pak. Sudah siap belum nih Pak dengan apa yang tadi disampaikan ya? Iya. Terima kasih Bu Indri, Bu Pipit dan Bu Indah, Masya Allah. Ibu dan Bapak guru semuanya yang kami sayangi, anak-anak semua yang kami sayangi, selalu terbayang dalam benak kita insya Allah bahwa ungkapan ini, semua manusia sejatinya guru. Ya. Bahkan saya pernah guyon dengan teman-teman, profesi di dunia ini hanya ada 2. Apa ini Pak? Guru Iya. dan selain guru. Guru dan selain guru. Betul. Murid atau bukan Pak? Ya selain guru. Pokoknya selain guru lagi tuh ya. Oke. Lalu Nah, saya ingin mengatakan begini, bahwa kalimat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini mestinya bukan hanya milik lembaga pendidikan, bukan hanya milik guru di sekolah di madrasah, bukan hanya milik Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, bukan. Ini mestinya milik bangsa Indonesia tercinta. iya. Awalnya dipaksa, lama-lama bisa, Dan terbiasa. akhirnya terbiasa. Iya, Hasilnya betul luar sekali. biasa. Iya, Kita betul. bahkan menjadi membudaya. Nah, Jadi budaya Tambah positif 4 berarti ya. coba kita lihat. Yang Oke. pertama, bangun pagi. Oh, luar biasa. Tidak ada orang sukses kecuali bangun pagi. Iya, Betul. betul. Ya Allah, jangan sampailah bangsa ini kemudian ada yang kesiangan. Kata orang dulu, orang tua kita, kalau kesiangan itu Rezekinya di mata ayam, gitu kan? ayam saja matok rezeki kita. Apalagi maaf orang-orang yang nggak suka dengan kita. Jangan sampai bangun pagi. Iya. Kunci Kanjeng sukses itu ya Pak ya. Sallallahu alaihi wasallam ngendika ngaten. Allahumma barik
li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku yang bangun lebih awal. Ya. Itu Allah berkahi. Jadi luar biasa. Ini kebiasaan sangat dahsyat. Ya. Gak mungkin anak-anak kita akan bangun pagi kalau orang tuanya tidak bangun. Memberi contoh ya. Harus memberi contoh, teladan dulu ya Pak ya. Orang tua bangun pagi, guru bangun pagi, anak-anak bangun pagi. Negeri ini begitu indah. Maaf. Saya Iya, langsung dipanggil. Masya Allah. Jika kebiasaan ini menjadi benar-benar menginternal. Dan Ramadan mengajarkan itu. Iya. Jam 3 kita sudah bangun. Iya. Sahur, 1 bulan dipaksa bangun pagi. Insya Allah terbiasa. Amin, amin, Insya amin, Allah. amin. Bangun pagi. Yang kedua, beribadah. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Saya sangat-sangat mengapresiasi ide cerdas ini. Bangun pagi, beribadah. Mohon maaf kepada pencipta lagu Bangun Tidurku Terus Mandi. Mohon maaf, kayaknya perlu ditambahin. Iya, iya. Bangun tidurku terus ibadah dulu. Jangan langsung mandi lah. Oh iya. Kasurnya basah. Oke, iya, betul ya Doa Pak. dulu. Nggak mungkin mandi di tempat tidur itu ya Pak ya. Betul. Bangun tidur dulu ya Pak Ustadz ya. Bu Indah, boleh lanjut. Oke, silakan Bu Indah nih. Main lempar lagi. Lempar lagi. Ya. Oke, baik. Kalau tadi sudah dua kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu bangun Bangun pagi pagi dan beribadah. Selanjutnya adalah olahraga. Keren. Jadi yang ketiga, manfaat olahraga tentu saja kita sudah tahu, mensana in corpore sano. Dengan anak-anak kita aktif berolahraga, maka akan jiwanya sehat, juga badannya sehat. Selain itu yang ingin dibangun dalam kebiasaan olahraga adalah adanya tumbuhnya sportivitas. Betul. Jadi anak-anak kita, anak-anak Indonesia itu akan mempunyai sifat yang sportif. Betul. Jadi gampang meminta maaf, Benar mungkin kita sekali, iya. gampang meminta maaf, gampang memberi maaf. Jika salah, Betul, iya. betul. Sehingga sifat-sifat yang memang dicontohkan Nabi Betul, kita betul. itu akan menjadi bisa terrealisasi dalam kehidupan. Itu yang Akan ketiga. jadi kebiasaan ya. Betul, akan jadi kebiasaan. Kemudian di samping itu juga kalau nggak salah ada hadis yang mengatakan bahwa al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minil dha'if. Jadi seorang Apa ini maksudnya ini? Iya, jadi Penasaran. orang yang kuat, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan disukai Allah daripada mukmin yang lemah. The strong man is better Than weak man. The weak man. weak Oke. ones. Betul, itu yang ketiga. Kemudian kita lanjut makan sehat dan bergizi. Ini kalau kita tarik ke ajaran Islam, Dad, di dalam Al-Quran di beberapa tempat dikatakan Bismillah fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Jadi kita diperintahkan untuk memakan makanan itu tidak cuma halal, Iya. tapi juga thayyib. Baik. Masya Allah. Iya. Jadi di sini bergizi dan akibatnya nanti manfaat yang akan diterima oleh anak tentu saja banyak sekali karena kesehatan adalah investasi kita yang utama. Betul. Dengan sehat maka kita bisa meraih cita-cita, bisa meraih Melakukan prestasi, banyak melakukan hal. banyak hal, betul. Dan itu adalah kebiasaan yang kalau di Kementerian Kesehatan kita sudah mendapatkan satu mungkin satu kayak aturan kayak gitu yang disebut dalam isi piringku. Kalau dulu kita Oh iya mengenal. dulu ada Iya. isi piringku. Isi Harus piringku. 4 sehat, Iya, 5 betul. sempurna Sehat. dengan susu Nah, ya. Kalau 5 sempurna kalau susunya itu hanya Udah. penyempurna, Iya. tapi yang jelas ada 4 Empat sehat. Empat sehatnya. Apa aja Ibu ya? Karbohidrat. Dia langsung bentuknya nyata ya. Oh, boleh, Kalau boleh. Bu Fit mungkin akan jelaskannya yang terkandung di dalamnya gitu ya. Zat-zat apa saja gitu ya. Kita Kalau saya langsung saja bentuk ya. fisiknya aja. Oh, betul, boleh. Nasi gitu ya. Tapi sebenarnya nasi bisa digantikan dengan ketan dan roti. Iya, Terus Oke, bisa baik. dibikin. Itu tadi yang keempat. Selanjutnya adalah gemar belajar. Jadi kebiasaan gemar belajar ini akan sangat bisa mengembangkan potensi diri. Jadi Iya. diharapkan dengan rasa gemar belajar, maka anak-anak bisa mengembangkan potensi yang ada di dirinya. Dan selain mengembangkan potensi dirinya, mereka juga bisa apa? Mereka juga bisa menumbuhkan kreativitas, kemudian bisa mengetahui bahwa sesuatu hal itu tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi lebih dari itu ada sesuatu, ada hikmah di balik
suatu pengetahuan. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam bermasyarakat. Iya. Bermasyarakat Indonesia kan plural sekali, plural Iya, sekali. betul. Maka seperti yang dicontohkan oleh Rasul ketika membangun Madinah gitu kan. Maka kita diminta untuk tidak wala tafarraqu, tidak boleh berpecah belah. Makanya manfaat dari bermasyarakat yang diharapkan anak-anak ini punya adalah anak-anak punya sifat atau punya perilaku senang bergotong royong. Iya, punya Senang kerja sama, Betul ada sekali. toleransi, Saling menghargai, saling menghargai, toleransi, betul. dan yang terakhir adalah tidur cepat. Nah, Tidur cepat tentu saja menjadi satu hal yang kalau Roma Tidur Irama, awal. Roma Irama Iya, begadang. Jangan Begadang. Ini kembarannya kayaknya nih. Boleh dilanjut Pak Ustaz? Lanjut satu album cukup Pak. Oh ya. Jadi begadang sudah jelas tidak baik untuk kesehatan. Makanya tidur awal itu adalah sesuatu hal yang sangat bisa membuat tubuh kita menjadi bugar. Ketika menjadi pagi kita akan menjadi produktif, akan menjadi kreatif. Dan akan melingkar lagi kan? Betul. Ketika tidur Kembali awal, lagi, bangunnya lagi pagi. Bangunnya awal juga. Jadi tidak ada kesiangan Mbak ya. Betul. Iya. Nah, seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasul kita, Betul Haidar. sekali. Jadi kalau Rasul kita tidur di awal malam, kemudian bangun di akhir malam, falyusalli, yang untuk mengatakan sholat. Mungkin itu Ibu jadi Berarti 7. ya, intinya itu dari 7 kebiasaan itu sebenarnya sudah diajarkan oleh Nabi kita ya. Betul sekali. Ustadz, langsung dikasih teladannya, langsung dikasih contohnya. Nah, apakah ini juga menginternalisasi pada anak-anak Indonesia khususnya? Pastinya dengan himbauan Pak Menteri, ini bisa kita realisasikan sebagai pendidik ya, sebagai guru. Nah, ini bisa kita realisasikan dan selalu menghimbau, bahkan diminta untuk menjadi kebiasaan yang baik, budaya yang positif untuk siswa kita. Di saat kita ini Bu Indah, Bu Indri, Bu Vivit, ketika kita ngomong maaf nun sewu, 7 kebiasaan anak Indonesia, sejatinya kita sedang mengatakan 7 kebiasaan guru hebat Indonesia. Oh iya. Dan 7 kebiasaan orang tua hebat Indonesia. Betul. Betul. Gak boleh kemudian maaf mata kita seperti kuda seolah-olah anak terus yang dipaksa untuk melakukan kebiasaan. Ya, Kita yang justru seperti itu juga. Betul. Jadi menginternalisasi itu benar kata yang paling tepat. Di guru benar-benar internal dari dalam lahir kebiasaan itu. Ibadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar. Kalau anak nggak lihat gurunya gemar belajar gimana? Iya, betul sekali. Bermasyarakat. Jadi contoh nyatanya langsung ada. Menarik. Dalam panduan 7 kebiasaan yang di kehidupan pun sudah ada peran orang tua dan masyarakat. Yang nomor satunya adalah orang tua, masyarakat dan guru menjadi teladan. Betul sekali. Dan saya kira ini juga menjadi benteng yang positif, benteng yang sangat baik untuk melawan budaya-budaya yang saat ini timbul karena gadget. Contohnya dengan gadget kan anak malas untuk bersosialisasi, betul kan Bu Fit ya? Masyarakatnya jadi kurang gitu ya Bu Indri. Menarik ini Bu Indri. Ketika berbicara masalah gadget, saya jadi ingat 3S. Nah, apa nih Bu? Screen time, screen break, sama yang terakhir screen apa ya satunya lupa saya. Time break. Satunya apa? Sebentar nih. Oke, kita jelaskan dulu nih screen time itu apa. Nah, kan nggak semua yang melihat adalah orang bahasa Inggris. Yang pasti bukan screenshot saya pikir. Bukan. Screen zone. Zona. Wilayah. Oke. Jadi 3S yang perlu orang tua, yang perlu kita guru dan juga masyarakat umumnya juga, untuk dilakukan di dalam kehidupan sehari-harinya adalah yang pertama screen time, kemudian screen break, yang ketiga screen zone. Screen itu berhubungan dengan gadget, berhubungan dengan laptop, berhubungan dengan televisi. Nah, itu ada 3 yang harus dilakukan. Yang pertama screen time, kita memberikan waktu kapan boleh melihat gadget, kapan boleh melihat laptop, melihat tayangan televisi, itu screen time-nya. Terus yang kedua screen break, jadi kita sebagai orang tua, sebagai guru juga memberikan masukan, ada break-nya. Jadi ada saatnya kita
meletakkan handphone, Iya, mematikan Televisi, betul. dan yang terakhir adalah screen zone. Jadi Nah. kapan kita boleh menggunakan laptopnya? Harus tahu tempatnya ya. Betul. Bijak gitu. Sangat Iya, bijak, sangat iya. beradab dalam menggunakan handphone Iya. dan perangkat yang lainnya. Dan itu ternyata sudah ada di panduan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, jadi ini benteng juga untuk melawan kemalasan yang katanya nih anak-anak sekarang adalah Gen Z, Gen Z ya kan. Wah, seru banget ya obrolan kita kali ini. Dan semoga ini tadi kebiasaan-kebiasaan yang positif selama bulan Ramadan bisa terus berlanjut, bukan aja di bulan Ramadan ini ya, Dad ya. Diharapkannya bisa sampai ke terus jadi menciptakan generasi emas yang diharapkan sesuai target pemerintah. Iya betul di 2045. Jadi kalau Bu Indah biasanya kalau teman-teman itu mau menggunakan program apa di komputernya, Iya. itu kan menginstal. Iya, betul. Biasanya kalau boleh kita ubah sedikit, bukan hanya menginstal, Iya. instill. Jadi benar-benar still in our habit. Habit. Iya. Benar-benar still. Iya. Nggak lepas Harus lagi. terinstall. Ramadan terinstall. Berikutnya Syawal. Jadi style Zulqa'dah, ya, terus ya. jadi In style juga betul. nanti. Iya. Betul. Iya, iya. Karena indikator kelulusannya anak Indonesia Betul, hebat karakternya adalah sampai kepada kebaikan di luar Ramadan ya. Dan semoga yang terwujud adalah adab dan ilmu, sekali. bukan hanya adabnya, ilmunya juga didapat. Betul. Keren. Nah, itu Iya. tadi 8 karakter Oke. utama Dari 7 kebiasaan. sumber daya manusia Indonesia yang Oke, baik. Kita sudah sampai di penghujung acara Bapak Ibu. Karena kita sedang di perspektif PGRI kritis analitis sinergi dan solutif. Boleh dong minta yel-yelnya dulu. Iya, kita yel-yel PGRI dulu ya teman-teman ya. Oke. Oke. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Baik, kita akhiri dari perspektif PGRI kali ini. Saya Indri Amit undur diri. Saya Vidiani Guru Yuniasi pamit undur diri. Dan narasumber kita Ibu Indah dan Pak Pak Ustadz Husni. Oke. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa.